damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran ibu bapa saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita yang hidup. Amin. Ibu bapa saudara yang dikasihi Tuhan, kita yang bersekutu di rumah Tuhan sore hari ini maupun yang sedang beribadah secara live streaming di tempat kita masing-masing, kita bersuka cita firman Tuhan menyapa kita secara bersama-sama maupun pribadi. Saya membacakannya tertulis dalam Injil Markus pasal 16 ayat 9 sampai ayat 18 mengatakan, setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu ia menampakkan dirinya dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka. Ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota, lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain. Tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Demikian firman Tuhan. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selama ini tertanam dalam pikiran saya sebagai pendeta bahwa yang tidak percaya adalah Thomas. Bahkan digambarkan Thomas saking tidak percayanya, dia dianggap tidak memahami siapa itu Yesus. Maka ketika kita mendengar kata Thomas, muncul, seorang murid Tuhan Yesus yang meminta Tuhan Yesus untuk menunjukkan tangannya yang dipaku. Baru dia percaya. Ternyata ibu bapak saudara-saudara, menurut nats ini bukan hanya Thomas yang tidak percaya. Bukan hanya Thomas, bahkan murid-murid yang pernah mengikuti dia. Krisis kepercayaan. Mereka tidak lagi percaya atas pembicaraan teman-teman.
Padahal mereka sama-sama makan, sama-sama duduk. Biasanya orang demikian dalam kumpulan tidak saling mempercayai karena menghadapi sesuatu hal yang tidak masuk di akal. Tidak masuk di akal. Bagaimana guru, bagaimana Tuhan, bagaimana rabi yang mereka sangat bergantung kepadanya selama ini harus tersalib. Itu tidak masuk di akal. Bagaimana pribadi yang selalu mengatakan akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada yang masuk kerajaan surga kecuali melalui dia. Tahu-tahu mereka melihat sendiri disalibkan. Bagaimana seseorang yang kepadanya mereka sangat bergantung dalam banyak hal digoncang oleh keadaan yang sangat menyedihkan. Dan ini sangat wajar dalam kehidupan manusia. Yesus sendiri yang sangat kita kagumi itu, guru kita yang sangat kita kagumi itu, toh juga disalibkan. Bagaimana dengan kita? Kalau dikatakan hidup kembali, mana mungkin? Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, peristiwa lubang kubur yang kosong dan kain kapan yang kita baca tadi dalam epistel membuka satu pemahaman baru ketika murid-muridnya sangat merindukan bertemu dengan Yesus yang telah dikubur itu. Rindu ketika mereka telah tiba. Kaum perempuan yang pertama sekali, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome, dalam ayat 1 pasal 16 disebutkan. Mereka menyediakan rempah-rempah dan pergi ke kubur untuk meminyaki Yesus. Ternyata kuburan itu faktanya kosong. Fakta kuburan kosong. Kuburan kosong, kain kapan terletak di satu tempat dan kain yang ada di kepalanya telah digulung dengan baik. Ibu bapak saudara-saudara, tidak mungkin orang yang dicuri melakukan demikian atau pencuri melakukan hal demikian. Itu fakta bahwa Yesus sebenarnya bangkit seperti orang yang tertidur. Setelah bangun, melipat selimutnya dan meletakkannya di tempat masing-masing. Fakta kuburan kosong. Tapi sekalipun banyak orang yang selalu bercerita tentang ini berulang-ulang karena keingintahuan manusia, mungkin juga sama seperti murid-murid dalam nats hari ini, atau mungkin kita juga, atau mungkin saya yang selalu memberitakan kebaikan Tuhan, yang memberitakan penyaliban Yesus, yang memberitakan penguburan Yesus, yang memberitakan kebangkitan Yesus, bahkan memberitakan naiknya Yesus ke surga dan Roh Kudus turun. Bisa jadi mengalami krisis kepercayaan. Krisis kepercayaan. Ibu bapak, akibat pergumulan yang sangat amat sulit membuat manusia demikian. Mungkin kita juga pernah mengalami hal yang sama. Berjuang mati-matian, tapi sepertinya hasil perjuangan itu tidak sepadan dengan apa yang kita perjuangkan. Atau mungkin mengalami sakit yang lama. Atau mungkin selalu dicerca, dikucilkan oleh orang-orang di sekitar.
bisa jadi membuat orang terganggu dalam hubungan dengan sesama maupun hubungan dengan Tuhan. Kalau sesama murid-murid tidak lagi saling percaya, mereka pernah mendengar bahwa Yesus akan bangkit pada hari ketiga. Bagaimana dengan kita sekarang? Kalau saksi mata 2000 tahun yang lalu sama-sama bersaksi, mereka tidak percaya. Bagaimana dengan kita sekarang? Inilah tantangan ibu bapak saudara-saudara bagi saya, bagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Tapi sebenarnya yang mau dikatakan, justru di dalam pergumulan itu, di dalam keadaan yang tidak sanggup kita jelaskan, yang tidak mampu kita pahami secara logika, di sanalah Tuhan hadir menjelaskan itu dalam kuasa rohnya kepada hati, ke dalam hati setiap murid-murid Tuhan Yesus dan kepada kita sekarang. Yang berikut dari nats ini, Yesus tidak berdiam diri. Kuasa kebangkitan Yesus diwartakan, diberitahukan kepada murid-muridnya. Setelah dia menampakkan diri kepada Maria Magdalena, kepada 2 orang yang dalam perjalanan luar kota, kalau di Injil yang lain ditulis dengan nama perjalanan menuju Emmaus, dan akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Jadi ternyata ibu bapak saudara-saudara, kebangkitan Yesus bukan hanya memulihkan kepercayaan kita kepada dia. Kebangkitan Yesus mau membangun rasa saling percaya dengan sesama yang ada bersama kita. Ini juga perlu dibangun. Orang-orang yang berpikiran positif biasanya bergerak dalam hal itu. Mungkin banyak tantangan yang kita hadapi, tapi ketika kita membuka hati menyikapi sesuatu permasalahan itu sekalipun sulit, bagaimana saudara-saudara, teman-teman kita, suami dan istri dapat saling percaya? Bagaimana kita saling percaya? Yang perlu mendengar dengan sungguh-sungguh. Ibu bapak, ini buktinya. Ini ada 2, maaf, dan ini ada 1. Diharapkan manusia itu lebih banyak mendengar daripada berkata-kata, sehingga banyak keluhan-keluhan yang didengarkan. Dari sudut pastoral, tidak harus setiap permasalahan jemaat, permasalahan orang yang datang ke kita langsung kita jawab. Oh ini loh harus begini. Hanya dengan berdiam diri 10 menit, setengah jam cukup bisa melegakan hatinya. Tidak perlu mengatakan A, B, C, kamu melakukan ini dan itu. Itulah pastoral mendengar. Seperti anak-anak kita yang menceritakan keluhannya. Tidak selalu harus kita mengatakan, anakku, putriku, kamu harus begini, harus begini. Apalagi di zaman COVID ini, pada masa online ini. Mereka bosan loh ibu bapak di rumah. Tapi ketika mau kita ajak ke rumah, tidak keluar, tidak mau juga. Itulah permasalahan sekarang. Kalau kita tanya, tugasmu sudah selesai nak? Beres pak, beres. Gimana Pung, udah beres? Beres semua.
Tapi bisa jadi kita tanya, masih ada 1-2 yang tidak dikerjakan. Wah, inilah tanggung jawab kita. Harus menjalin komunikasi dan mendengar para guru. Mungkin ada guru di sini. Inang Sintua Jenny guru kan. Gitu. Tapi bisa juga ada stigma. Begini ibu bapak saudara-saudara. Ketika anak tidak mengerjakan tugas misalnya periode lalu, padahal dia periode sekarang sangat rajin mengerjakannya, langsung dikatakan, oh dia tidak mengerjakan tugas. Padahal dia sudah rajin loh. Sudah rajin. Sudah melakukan tugasnya dengan baik. Maka disinilah perlu guru mendengar murid, orang tua mendengar guru, guru mendengar orang tua. Supaya apa? Ada sinergi. Hidup orang percaya itu diharapkan mau saling mendengarkan. Dengan itu kita membangun rasa percaya itu. Trust antar sesama. Iman itu antar kita kepada Tuhan. Mendengar. Oh, itu ya. Lalu yang berikut dari nats ini, ibu bapak saudara-saudara. Yesus menemui murid-muridnya dalam kebiasaan mereka. Kebiasaan sedang makan. Karena Yesus sering bersama mereka makan. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Wah, ini luar biasa pengutusan yang diberikan oleh Tuhan kepada murid-muridnya dan kepada kita saat ini juga. Ada satu jaminan, Tuhan tidak hanya memberikan tugas, tapi Tuhan Yesus memberikan jaminan dan penyertaan bagi mereka. Ayat 17 dan 18 dikatakan, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Luar biasa ibu bapak saudara-saudara. Apa kita mau menjadi hamba Tuhan? Atau jangan-jangan kita berkata, ketika aku berdoa dalam nama Yesus, sepertinya orang yang sakit itu tidak sembuh. Ibu bapak percayalah, kalau dalam acara kita setiap minggu selalu dicatatkan jemaat yang sedang sakit, yang sedang pemulihan, yang sedang di rumah sakit. Kita berdoa dari gereja loh ibu bapak saudara-saudara. Kita tidak harus ke sana, karena kuasa Tuhan menyertai. Banyakkah di antara mereka yang sembuh? Banyak sekali. Adakah di antara mereka yang harus mengakhiri atau meninggal dunia? Ada. Itulah proses kehidupan. Jadi percayalah, doa ibu bapak saudara-saudara sebagai jemaat maupun sebagai pelayan-pelayan Tuhan didengarkan. Sekalipun memang tidak harus spektakuler seperti sulap itu, abrakadabra, bukan. Ada tuntunan, ada penyertaan, dan sangat luar biasa diberikan penyertaan dalam nats ini. Saya kira kalau Tuhan tidak memberi penyertaan bagi kita, apalagi sebagai pendeta, kita tidak akan sanggup melakukan tugas kita. Dulu saya pernah, awal-awal saya praktek, pindah dari tempat praktek pertama, saya praktek pendeta tahun 97, 98 pindah ke suatu tempat yang konon katanya di tempat itu banyak racun, begitu kira-kira. Lalu mama saya mengatakan, nak, jangan pergi ke situ, nanti kamu kena. Lalu saya katakan, ma, Tuhan memberi jaminan, jangan takut. Kalau Tuhan masih berkenan memakai saya sebagai hambanya,
pasti saya diberi kesehatan untuk mengatasi itu semua. Dan betul ibu bapak saudara-saudara, saya tidak mengalami apa-apa di sana. Tidak mengalami muntah darah, kengerian saat minum tiba-tiba jatuh. Menurut cerita-cerita yang sangat luar biasa, spektakuler itu, tidak ada. Bahkan berangkat dari sana, pindah ke tempat pelayanan baru tahun 99 setelah ditabiskan jadi pendeta. Berangkat dengan baik dalam doa, berbeda dari anggapan awal. Kalau kita bersama Tuhan, bukan berarti kita, oh aku bersama Tuhan, kan bisa, bukan. Bukan seperti dalam bahasa Batak anggar jago, bukan. Kita harus tetap berserah kepada Tuhan, menyerahkan hidup kita. Apapun yang kita hadapi, ibu bapak saudara-saudara, Dia menyertai ibu bapak. Itulah pesan Paskah, perayaan pertama di ibadah sore ini. Kuasa Tuhan itu menyertai ibu bapak saudara-saudara. Mau masuk besok atau lusa ke kantor, banyak pergumulan di sana, berdoalah kepada Tuhan. Lihatlah, Tuhan itu memberikan kelegaan. Tuhan itu yang telah menang, Yesus, memberikan kekuatan. Lihatlah, jangan takut. Karena apa? Roh yang ada dalam diri kita lebih besar dibandingkan semua roh yang ada di bumi ini. Karena manusia adalah gambar Allah dan diberi kemampuan untuk mengurus, menata bumi ini dan memberitakan kabar baik itu. Tuhan memberkati ibu bapak saudara-saudara. Kalaupun sempat kita ragu, melalui nats ini dikatakan, Yesus mau hadir menunjukkan dirinya kepadamu. Sekalipun kita ragu, Dia tetap menguatkan untuk melakukan tugas mulia yang daripadanya. Sekalipun kita ragu dan bimbang, Dia memberi kekuatan dan jaminan penyertaan. Karena kebangkitannya adalah kuasa yang memenangkan ibu bapak saudara-saudara, memenangkan kita semua. Amin.